Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Ini adalah general reading untuk tahun 2021 dan tentunya kita akan rekam untuk masing-masing zodiak. Sebelum kita masuk ke general reading kamu ya, untuk melihat proyeksi atau semacam sneak peek kehidupan kamu di tahun ini, di tahun 2021, aku ada beberapa pengumuman khusus buat kamu semua di sini, oke? Yang pertama, di sini aku sedang mengadakan giveaway ya, dan aku sedang bagiin 3 merchandise khusus dari New Tarot Channel untuk 3 orang beruntung. Jadi kamu bisa cek community tab atau tab komunitas channel ini untuk melihat gimana cara join giveaway-nya, oke? Giveaway ini akan berlangsung dari tanggal 1 Desember hingga 31 Desember, jadi good luck. Oke. Yang kedua, di sini video ini akan dibagi dalam 2 bagian. Bagian pertama yang sedang kamu tonton, bagian kedua nanti bisa kamu beli atau purchase di link yang aku sediakan di description box channel ini, oke? Video ini bisa dibeli bisa tidak, jadi itu tergantung kamu sih. Kalau misalnya kamu nggak mau beli nggak apa-apa, oke? Dan karena itu tidak bersifat otomatis ya, jadi mohon maaf banget kalau misalnya kamu harus nunggu. Untuk linknya bisa kamu terima di alamat email atau nomor ponsel yang kamu sertakan. Jadi itu aja pengumumannya. Semoga kamu bisa menikmati video ini, oke? Oke, untuk video kali ini aku akan rekam video untuk zodiak Virgo di tahun 2021. Jadi Virgo, mohon diingat bahwasanya ini ada general reading ya, jadi mungkin nggak bakal cocok atau resonate untuk semua kamu di luar sana. Kalau misalnya nggak cocok, nggak apa-apa, jadikan hiburan aja buat kamu, oke? So sekarang kita lanjut aja buat Virgo. Kita mulai dari 3D Tarot Cards terlebih dahulu, baru kita akan explore lebih jauh dari Arcanum Tarot Deck, oke? Jadi kita singkirin dulu kartu yang lain. So ini dia Virgo, 3D Tarot Cards-nya, kartunya bagus. Jadi kita langsung lihat di sini energinya kamu, energi utama kamu di tahun 2021. Oke, here we go. Virgo di tahun 2021. The Chariot, Virgo. Wow. Mungkin di sini kamu lagi fokus untuk mewujudkan satu tujuan spesifik dalam hidup kamu, Virgo, ya. Bisa jadi banyak hal yang ingin kamu wujudkan. Bisa jadi berkaitan dengan karir kamu, bisa jadi berkaitan dengan situasi finansialnya kamu, bisa jadi berkaitan dengan asmara. Kamu mungkin punya target untuk nikah. Mungkin udah ketemu sosok yang tepat di sini, dan kamu akhirnya di sini punya determinasi untuk mewujudkan hal tersebut di tahun 2021. Jadi aku rasa ini pertanda baik ya, oke? Kayak akhirnya kamu gaining your power back gitu. Kayak kamu dapat lagi kekuatan diri kamu di tahun 2021. Karena aku ngerasa Virgo memang agak bisa dibilang ups and downs-nya itu benar-benar signifikan banget. Jadi kamu bisa cek sendiri di masing-masing general reading tiap bulannya di tahun 2020 untuk Virgo. Dan aku ngerasa ketika kartu stabilitas ini muncul di tahun 2021, ini pertanda baik buat kamu Virgo, oke? Kalau misalnya kamu di sini lagi ada keinginan untuk pergi ke tempat tertentu, bisa jadi kamu ingin ke negara yang sebelumnya bordernya ditutup karena lagi pandemi COVID-19, sekarang akhirnya di tahun 2021 dibuka dan kamu bisa pergi ke tempat tersebut atau negara tersebut. Atau mungkin bisa jadi kamu lagi pengen purchase kendaraannya terserah ya, bisa di motor, mobil, helikopter, mungkin chopper, who knows. So this is good. Ini bagus. This is good sign for you in 2021. Kita akan langsung klarifikasi. Kita akan buka energi kamu menggunakan tebaran Celtic Cross Spread dengan Arcanum Tarot Deck. Here we go. Virgo general reading tahun 2021 Virgo general reading tahun 2021 Virgo.
Ups, aku nggak ambil kartu itu ya, karena posisinya udah jelas. Virgo tahun 2021. Oke. Kartu pertama di sini buat Virgo ada kartu Temperance. Wow. Aku seneng banget loh lihat dua kartu ini buat kamu Virgo. Kita lanjut dulu. Di sini ada kartu Seven of Wands. Lanjut di sini ada kartu, wow, The Magician. Lanjut di sini kartu Death. Wow, Virgo. The Devil. Nine of Wands. King of Wands. Four of Pentacles. Queen of Pentacles. Nine of Swords. Bottom of the deck di sini ada kartu Page of Wands. Aku ngerasa Virgo, kamu ngerasa mendapatkan suatu kesempatan atau kekuatan ya di tahun 2020 untuk melakukan sesuatu. Seperti yang aku bilang di awal tadi, ketika aku ngeliat kartu The Chariot, ada satu tujuan khusus yang ingin kamu capai, yang ingin kamu penuhi di tahun 2021. Masing-masing individu akan berbeda keinginan atau targetnya. Dan aku ngeliat di sini kamu ngerasa udah punya formula yang tepat ya untuk mewujudkannya. Ketika aku ngeliat kartu The Chariot dan Temperance, kamu benar-benar percaya diri, kamu benar-benar ngerasa kayak dunia berada di tangan kamu, kamu kayak merasa semua orang bekerja sama dengan kamu, gitu ya. Kayak you feel you can do anything what you want. And that's good. That's the confidence that you have here. Tapi aku ngerasa masih ada aku ngerasa di sini masih ada sebuah energi negatif yang secara tidak sadar masih kamu bawa menuju tahun 2021. Mungkin ini sisa-sisa di tahun 2020 ya, karena di sini ada kartu Nine of Wands. Sesuatu yang kamu ngerasa belum selesai, ada sesuatu yang belum selesai di tahun 2020 dan kamu tidak menyelesaikan ini dengan cukup baik, malah kamu loncat ke tujuan berikutnya, kayak gitu. Aku ngerasa kayak gitu, serius. Jadi ketika kamu sudah berada di tujuan yang berikutnya ini ya, yang dimana tujuan sebelumnya mungkin nggak selesai atau tidak terpenuhi dengan cukup baik, kamu tidak assessing the situation, kamu kayak membiarkan apapun ini tinggal di belakang ya, tanpa memiliki keinginan untuk menyelesaikannya secara tuntas. Kayak ada sesuatu yang tidak tuntas terjadi Virgo di masa lalu dan kamu memulai sesuatu yang baru di tahun 2021, oke?
Akhirnya ketika kamu punya satu tujuan, ketika kamu lompat ke tujuan kamu yang baru ini, kamu ngerasa kayak udah kecapean, exhaust, benar-benar capek gitu ya. Walaupun kamu ngerasa udah memiliki formula yang tepat, walaupun kamu ngerasa udah yakin banget, udah percaya diri banget dengan hal ini gitu loh. Apakah hal yang tidak tuntas di tahun 2020 itu Mbak, atau hal yang tidak tuntas di tahun sebelumnya itu akan berpengaruh kepada kamu Virgo di tahun 2021? Aku rasa iya ya, karena di sini ada kartu Seven of Wands sebagai challenge-nya kamu. Artinya di sini ada sebuah keraguan, ada sebuah perasaan yang kamu miliki yang terus mengganggu, that lingering you, yang terus bikin kamu ngerasa kayak takut ambil resiko, oke? Karena ketika kita ambil keputusan Virgo, kita harus tahu bahwasanya ada pros and cons dalam setiap keputusan kita, dan kita diwajibkan harus siap menerima setiap pros and cons itu, atau resiko yang kita hadang ketika bikin keputusan itu. Kita harus siap atau udah ready ya untuk menyambutnya. Di sini aku ngelihat ketika ada yang tidak tuntas, kemudian kamu lanjut ke tujuan kamu berikutnya, akhirnya kamu di sini jadi linglung, jadi bimbang. Ini kamu kayak setengah hati gitu loh ngerjainnya. Aku ngerasa gitu loh Virgo di sini. Kayak ada sesuatu yang kamu coba capai di tahun 2021, tapi kamu setengah hati untuk mencapainya. Mungkin kamu udah catat lengkap-lengkap di notes atau di buku atau misalnya di laptop ya, beberapa langkah-langkah untuk mencapai target kamu, tapi kamu minus di implementasi atau aksinya. Makanya di sini aku bilang kamu kayak setengah hati untuk mewujudkannya Virgo. Oke? Mungkin sesuatu yang kita bicarakan dari awal ini, target yang kita bicarakan dari awal ini mungkin berkaitan dengan stabilitas. Oke, bisa jadi ini seperti yang aku bilang tadi. Kamu pengen nikah misalnya, kamu di sini pengen pekerjaan yang lebih stabil dan solid misalnya, pengen punya bisnis yang oke misalnya. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kamu kurang di aksi dan implementasinya. Mungkin karena pengaruh kamu udah ngerasa kecapean tadi ya, sehingga kamu kayak kehilangan fokus ya. Karena di sini sarannya adalah kartu King of Wands. Kartu di sini menyarankan kamu untuk taking action in 2021. Coba untuk jangan terjebak di teori, coba untuk lebih banyak mengimplementasikan ide-ide kamu. Nah, mungkin di sini karena di sini ada kartu hopes and fears kamu tuh Queen of Pentacles. Kamu takut apa yang kamu lakukan ini, kamu takut tujuan kamu ini tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, oke? Kamu takut bahwasanya apa yang udah kamu coba wujudkan ini ternyata tidak memberikan stabilitas yang kamu inginkan, Virgo. Tidak sesuai dengan kehendak kamu gitu loh. Oke? Makanya di sini ada kartu Nine of Swords dan Death. Aku ngerasa di sini ada sebuah outcome yang dimana ada sebuah perubahan yang dipaksakan oleh semesta untuk terjadi, oke? Kayak akhirnya kamu didorong ya oleh situasi tertentu dalam hidup kamu untuk bikin keputusan ini dan ambil resiko. Dan aku ngerasa nanti di tengah kamu mewujudkan keinginan atau tujuan kamu ini, kamu akan menemukan beberapa kendala, oke? Salah satunya kendala itu yang muncul dari internalnya kamu. Ada ketakutan tidak mendasar. Aku ngeliat di sini Nine of Swords. This is mental energy. Ada ketakutan tidak mendasar di sini terhadap tujuan yang kamu tentukan sendiri. That sounds funny, Virgo, oke? Kamu kayak, aku bisa bilang kamu nggak mau rugi. Kamu nggak mau rugi. Mungkin, ya. Siapa sih yang mau rugi, Mbak? Gila. Tapi, kita bicara tentang hidup, dimana dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan mengalami namanya kerugian. Kita nggak selalu untung, oke? Nah, dalam situasi ini, kamu ngerasa kamu nggak mau rugi, tapi kamu juga nggak mau untung kamu berkurang. Ya, akhirnya hal itu menimbulkan keraguan di diri kamu untuk
bikin keputusan yang cepat dan tepat. Itu yang aku lihat di sini, Virgo. Ini adalah sesuatu yang besar ya, karena 1, 2, 3, 4 major arcana di sini. Di tebaran kamu ini. Artinya apa yang kamu coba wujudkan atau apa yang kamu coba apa yang kamu coba ubah dalam tebaran kamu ini ya, dalam hidup kamu ini, memang sesuatu yang milestone yang besar dalam hidup kamu, oke? Bakal ada sebuah perubahan yang akan membuat kamu merasa lebih baik. Masing-masing individu akan berbeda di sini outcome-nya, aku ngerasa. Tapi intinya akan ada sebuah perubahan besar di sini yang akan berdampak terhadap kehidupan kamu jangka panjang gitu loh. Tapi ketika aku ngelihat kartu King of Wands dan The Chariot di awal tadi, sarannya di sini adalah keep going. Teruskan keinginan kamu, ya, wujudkan target kamu ini, karena aku ngerasa kamu punya kekuatan, kamu punya sumber daya yang kamu butuhkan untuk mencapai target atau keinginan kamu ini di tahun 2021. Oke. Aku tidak ngelihat secara spesifik di sini, oh, finansial kamu akan membaik, oh, asmara kamu akan membaik. Aku tidak ngelihat sesuatu yang seperti itu. Tapi ada sebuah transformasi besar yang terjadi di mindsetnya kamu, kayak selama ini yang kamu anggap benar mungkin salah, selama ini yang kamu anggap salah mungkin benar. Kayak ada perubahan atau transisi yang begitu signifikan dalam kehidupan kamu di tahun 2021 nanti, Virgo. Oke? Dan perubahan ini seperti yang aku bilang tadi akan berdampak jangka panjang. Bisa jadi kamu di sini sebelumnya meragukan diri kamu untuk bisa komit dengan seseorang, akhirnya di sini ada dorongan semesta, ya. Ada sesuatu yang akan terjadi nanti yang membuka mata kamu bahwasanya, oh, saya sudah bisa kok, saya sudah ready kok, saya sudah menemukan sosok yang tepat kok untuk segera menikah dengan dia gitu. Oke, karena selama ini ada sebuah keraguan, ya. Mungkin karena ada pengalaman traumatis di masa lalu. Aku ngerasa di sini seperti yang aku bilang tadi, ada sesuatu yang tidak tuntas di masa lalu yang akhirnya berpengaruh pada cara kamu mengimplementasikan tujuan kamu ini gitu loh. Oke? Kalau misalnya kamu paham, karena di sini aku harus pilih kata-kata yang bisa diterima semua pihak. Aku nggak bisa sembarangan sebut di sini karena masing-masing individu pasti akan berbeda kisahnya. Aku yakin ada yang relate dengan kehidupan asmaranya, ada yang relate dengan kehidupan bisnisnya atau karirnya, atau bisa jadi ini relate ke kehidupan personal kamu secara lebih umum. Oke. Untuk bisnis, ada mungkin bisnis kamu yang gagal di tahun 2020, Virgo. Tapi kamu gak mau nyerah. Kamu pengen lanjut untuk nyari ide bisnis baru. Tapi dalam mengimplementasikan ide bisnis baru ini, Virgo, di tahun 2021, kamu masih ragu. Karena tadi ada pengalaman traumatis dari tahun sebelumnya gitu, atau dari situasi sebelumnya. Dan akhirnya ini berpengaruh terhadap keberhasilan dari usaha kamu tadi untuk mencapai target atau bisnis kamu tadi gitu loh. Nah, pada akhirnya nanti di pertengahan kamu mencapai target atau mengejar target atau keinginan kamu ini, semesta bakal ikut campur. Bakal ada sesuatu yang terjadi di sini. Ya. Dan itu akan merubah mindset kamu terhadap pemahaman kamu selama ini. Bisa jadi terhadap bisnis, bisa jadi terhadap asmara, bisa jadi terhadap karir. Oh, selama ini gue percaya sama orang yang salah di kantor. Gue harus percaya sama si A, tapi ternyata gue percaya sama si B. Karena ada sesuatu yang terjadi. Oke.
Oke, di tahun 2021. Dan akhirnya kamu menjadi lebih awake, kamu akan menjadi lebih sadar bahwasanya kamu bisa kembali ke jalur yang benar, ya. Kamu akan kembali ke tujuan dan visi misi kamu yang sebenarnya nanti ketika peristiwa ini terjadi. Death card. This is divine intervention, aku rasa. Aku nggak tahu kenapa beberapa dari batch 1 sampai batch ketiga ini banyak zodiak yang berbicara mengenai divine intervention. Oke. Mungkin karena abis pandemi ini juga, ini sesuatu yang berdampak besar terhadap kehidupan kita pribadi. Oke. Dan mungkin bagi sebagian orang ada yang butuh dikasih dorongan lagi hingga tahun 2021, ya, karena nggak belajar banyak dari pandemi sebelumnya, kemudian harus dikasih dorongan lagi di tahun 2021, dan aku ngelihat ini terjadi di kamu, Virgo. Atau bisa jadi tidak berbicara mengenai pandemi, bisa jadi ini sesuatu yang sangat spesifik, situasi traumatis sebelumnya yang terjadi dalam kehidupan kamu, ya. Tapi itu malah bikin kamu jadi kayak paranoid, ya, Nine of Wands, dan akhirnya semesta akan bantu kamu keluar lagi dari situasi paranoid kamu tadi untuk mendapatkan sebuah mindset baru, sebuah semangat baru dalam hidup kamu. Aku ngeliat seperti itu. Oke. Bisa jadi di sini ada sebuah fase baru bagi kamu, bisa di pernikahan. Okay. Bahkan mungkin ada sebagian dari kamu yang bakal bercerai mungkin di tahun 2021. Who knows? Karena ada death di sini. Death comes with positive or negative energy. I don't know. Aku nggak tahu secara spesifik ini bagi masing-masing individu akan seperti apa. Tapi pastinya akan besar dampaknya bagi kehidupan kamu. Gitu sih aku ngelihat. Oke. Okay. So kita akan tarik satu kartu dari Magical Messages from Fairies untuk additional message-nya Virgo di tahun 2021. Here we go. Virgo, additional message please. Di tahun 2021. Business venture. Trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Okay. Bahkan kartu di sini masih memberikan pesan lagi kepada kamu untuk trust and follow through. Artinya di sini you lacking action. Okay? Lacking action here. Sampai kamu didorong lagi untuk percaya dengan diri kamu, kapabilitas kamu dalam menghadapi kendala-kendala dan tantangan-tantangan dalam hidup kamu, Virgo, khususnya di tahun 2021. Oke. Oke, ini cukup berat readingannya. Kita akan lanjut saran bagi kamu dari Fairy Tarot Cards. Here we go. Virgo, saran buat Virgo di tahun 2021. Give me the advice for Virgo in 2021. Please. The Lovers. True love that is long-lasting, choice made from the heart, a return to good health. So, aku di sini akan garis bawahi choices made from the heart. Kalau misalnya kamu di sini lagi di tahun 2021 khususnya, kamu lagi berada di persimpangan besar, ingin ambil keputusan A atau keputusan B. Sarannya di sini, ikuti kata hati kamu. Apa yang hati kamu katakan di sini, Virgo? Karena aku melihat di sini kamu yakin terhadap ide atau tujuan tertentu dalam hidup kamu. Kamu yakin dengan kayak gini. Kalau misalnya gue buka bisnis ini di tahun 2021, gue yakin bakal laku. Ya. Ada kamu keyakinan seperti itu, tapi kembali lagi you lacking action. Kamu kayak kurang aksi di sini, aku ngelihat. Dan sarannya di sini, karena ini adalah kartu saran,
Coba ambil keputusan yang sesuai dengan apa yang kata hati kamu ingin coba. Oke. Karena aku ngerasa kamu butuh suatu tempat di mana kamu merasa nyaman secara emosional, karena mungkin kamu sudah lelah. Apalagi kalau misalnya memang benar di sini kamu punya suatu pengalaman traumatis. Ya, apapun pengalaman traumatis ikatannya dengan kehidupan kamu secara umum, apapun di situ. Ya, kamu udah lelah. Ya, dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kamu gitu loh. Sekarang kamu butuh sesuatu yang bikin kamu nyaman secara emosional. Oke. Sesuatu yang pasti, sesuatu yang kamu benar-benar ingin mengerjakannya. Oke? Mungkin kamu juga nggak mau intervensi orang lain di sini, Virgo. Kamu pengen bikin keputusan, ya keputusan gue sendiri, Mbak. Ngapain juga gue ikutin orang lain gitu ya. Four of Pentacles. Oke? So, itu adalah readingan Virgo untuk tahun 2021. Cukup berat readingannya. Semoga kamu suka. Di bagian kedua nanti kita akan bahas lebih spesifik di situasi asmara, karir, bisnis, finansial, dan saran juga buat kamu untuk menghadapi tahun 2021. Oke? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.